modal langsung berbalik dengan omset yang besar. Capek juga ya. Yang nggak sepele gitu untuk usaha yang memang skalanya masih kecil. Jangan senang dulu ya. Rating seller kita bakal turun. Halo sobat mahasiswa, kami dari Digital Marketing Polda. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana kami memulai bisnis kurang lebih hampir 1 tahun telah kita jalanin. Boleh kalian cek di e-commerce atau sosial media namanya Mokula. Pertama, saya akan merekomendasikan bagi kalian yang masih bingung nih kira-kira mau memulai bisnis dari mana, sosial media dulu kah atau bahkan langsung ke e-commerce. Rekomendasi dari aku itu adalah membidik sosial medianya dulu, bikin konten yang terplanning, konsisten, terus juga bikin konten yang catch up sama followersnya biar insight-nya juga naik. Mungkin kalian bisa ngebangun brand awareness-nya dulu biar audiens tuh paham kalian tuh ngejual apa dan dianggap keberadaannya sama audiens gitu. Nah setelah itu konsisten, kalian bisa langsung moving ke e-commerce. Jadi ngomong-ngomong soal e-commerce, kita langsung aja ke admin e-commerce Mokula. Nah selama di admin aku yang mempersiapkan untuk upload katalog, terus juga mencatat deskripsi produk. Udah gitu kalau misalkan mau ada voucher, diskon segala macam itu bagian aku yang setting. Dan terkait stok ya, teman-teman harus pastikan stok produk tuh harus aman. Dan aku juga di sini nggak sendirian gitu selama menjadi admin, aku ditemenin sama rekan aku. Di sini aku sebagai storekeeper hanya memilah sebuah produk dan juga aku di sini dibantu juga dengan aplikasi yang bernama Microsoft Excel. Pasti teman-teman mahasiswa juga pernah pakai Excel. Dan juga untuk misalnya kalau misalnya aku lagi di luar atau aku lagi tidak membawa laptop, aku biasanya pakai Google Spreadsheet biar bisa aku pantau stok-stoknya tuh di HP gitu. Dan juga sebagai storage keeper juga capek juga ya, karena kita harus bolak-balik ke tempat Harus kontekan gitu ya, dan memang harus sambil survei juga ya terkait stoknya. Terus selain jadi yang tektokan juga dengan storage keeper, aku juga harus always buka chat ya, karena takutnya tiba-tiba ada yang mau beli gitu ya, terus kayak nanya gitu, ada stoknya nggak kan? Nah ternyata emang di Shopee itu sedikit sensitif gitu, kalau misalkan balas chatnya agak lama, terus rating seller kita bakal turun kayak gitu sih Hipa. Betul, jadi tracker data tuh penting banget ya. Gak mungkin kita ngebiarin konsumen check out barang yang udah habis karena nantinya bakal nimbulin penalti gitu. Dan ke topik utama, masalah omset, gimana sih caranya modal langsung berbalik dengan omset yang besar gitu. Langsung aja ke finansialnya Mokula. Oke, di sini aku bakal bahas soal keuangan gitu ya. Sebenarnya masalah keuangan itu tuh biasanya dianggap sepele gitu untuk usaha yang memang skalanya masih kecil, karena mereka berpikir yang penting uang masuk gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Untuk mengelola keuangan yang baik itu pertama-tama kita tuh ya harus bisa memisahkan antara uang pribadi dan juga uang perusahaan. Ini tuh bisa caranya dengan membuka rekening baru untuk khusus untuk bisnis. Yang kedua itu tuh usahakan jangan menggunakan uang tunai saat kalian melakukan transaksi untuk bisnis, karena itu tuh susah dilacaknya. Lalu yang ketiga itu tuh harus selalu melakukan pencatatan keuangan, entah itu uang masuk atau uang keluar, itu tuh harus dicatat, mulai dari dananya untuk apa, dari siapa, jumlahnya, dan tanggal transaksinya. Lalu dari hasil pencatatan tersebut akan muncul sebuah laporan keuangan gitu, ada income statement, balance sheet, cash flow. Dari laporan tersebut tuh nanti bisa dijadiin sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah lalu untuk pencatatan keuangannya tuh kan nggak semua orang paham ya mengenai akuntansi gitu, apalagi mungkin yang usahanya masih kecil tuh nggak ada uang yang cukup untuk membayar jasa akuntan. Jadi itu tuh bisa menggunakan aplikasi si Apik gitu. Meskipun kita tidak terlalu mengerti dengan akuntansi, itu sangat membantu kita untuk melakukan pencatatan keuangan. Begitu. Betul banget. Jadi buat kalian yang ngerasa nggak expert sama keuangan, tenang aja, ada aplikasi pendukung yang dapat membantu kalian. Tapi di balik omset yang berhasil juga pasti kita punya cara-cara untuk mendapatkannya. Boleh langsung dibahas sama Hafiz? Untuk cara-cara mendapatkannya, kalian juga bisa beriklan gitu, mau entah itu iklan di sosial media ataupun di e-commerce gitu. Karena itu bisa meningkatkan brand awareness kalian. Betul. Jadi buat di iklan di Instagram contohnya, kalian tuh bisa meningkatkan brand engagement kalian, entah itu kalian bakal beriklan di story, feed, Reels juga bisa tuh. begitu. Dan juga kalau di Shopee nih, ya itu buat meningkatkan penjualan, kalian juga bisa ber-add di Shopee Ad
gitu CEO dan juga membuat flash sale. Tapi Jangan khawatir. jangan khawatir. Kalau nggak punya uang. Di Shopee juga bisa gitu ya beriklan secara gratis. Contohnya juga ini Manfaatin fitur-fitur gratis fitur nih. gratis Iya. yaitu live Shopee ya. Iya, Shopee Live. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya belum punya modal gitu ya, karena kan mau iklan tuh harus punya modal juga ya Betul, kan betul ya. banget. Nah, jadi bisa gunain Shopee Live karena Shopee Live tuh bisa untuk kalian gitu ya sebagai seller mau nunjukin produk kalian secara real time gitu. Terus nanti ada interaksi dua arah antara kita gitu sebagai seller sama pembeli juga gitu ya sebagai buyer gitu untuk tanya-tanya produknya gitu ya. Karena sering banget nih kita semua juga di sini selama hampir setahun ngejalanin Mokula itu udah giliran ya jadi host jadi live host gitu. live. Jadi kita juga walaupun sebenarnya emang benar-benar tanpa modal tapi kita harus mempersiapkan secara device, pencahayaan Script, ya. iya. Terus juga apa? Script Script, ya, iya, script produk ya. Dan Penting mengetahui banget. detail Properti produk. dan segala macamnya Iya, juga. properti betul banget. Nah, terus setelah live beres tuh kita ada data matrix gitu ya yang bisa Betul. kita Pantau pantau buat juga. evaluasi gimana nih Hafiz. Nah, jadi kita bisa mendapatkan insight gitu dari iklan online ini. Kalian juga bisa mengetahui jumlah orang yang menonton, terus gender yang menonton, dan juga tingkat penjualan karena iklan yang kalian buat gitu. Jadi berguna banget gitu ya. Iya, bisa langsung dievaluasi gitu apa yang salahnya gitu ya. Jadi Iya, kayak kurangnya untuk apa, kedepannya bahkan gitu. jam durasi kita segala macam tuh udah ke-track lewat laporannya. Jadi buat kalian sobat mahasiswa, kenapa harus bingung untuk memulai bisnis? Mulai bisnismu sekarang, dan kalau masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, boleh hubungi Media nomor di sosial di bawah. Bisa langsung DM aja ya. Mokula, corak yang tak lepas dari mata. Sampai jumpa.